halo selamat malam. Emang ini suara kita nggak ketutupan sama suara pas di depan kita lagi ngobrol? Enggak lah, kan lebih dekat. Oh, enggak. Lebih Oke. dekat. Ya, kita gedein suaranya. Gedein aja suara kita. Tapi selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam bagi para pendengar bicara biasa. Bagi bersama saya Haris Abdi Fauzan. Dan saya Fania, halo, selamat malam. Lu geseran ke sini. Lu tuh di pojok tuh. Lagi lu di pojok, Van. Nah, Ya, gimana Pak? gimana? Gimana? Dari mana uangnya? Jadi biasanya kalau kita take podcast gitu tuh gue nggak pernah tahu kita mau hari ini mau ngomongin apa. Emang gua tahu. Semuanya cuma ada di otaknya Haris. Enggak, emang gua tahu hari ini mau Haris ngomongin tuh nggak apa. pernah nge-brief apa-apa. Dia tuh mau ngomongin apa gitu. Lah, kayak spontaneous itu tuh menurut gua hal yang harusnya di-embrace, jadikan hal yang positif gitu. Walaupun gua bukan nggak bisa ya, tapi kadang-kadang suka capek juga sama ke randoman dari spontaneous ya. Tapi kenapa semua harus terencana gitu? Ngapain lu jadiin rencana gitu semuanya, sedangkan lu juga mati juga nggak ada yang tahu. Ya, biar ada kepastian aja. Kenapa? Biar ada kepastian Tuhan. aja. Biar ada kepastian. Itu aja ikut tuh hari Minggu. Apanya? Itu hari Minggu di Mall Ciputra. Iklan. Iklan. Jadi itu di Mall Ciputra ada, tadi gue lihat di Twitter ada acara nikahan masal. Terus kayak salah satu poinnya adalah dapat mahar / seperangkat alat sholat. Terus gue bilang, ini kalau yang datang nonis gimana? Aduh. sorry, gue cuma nanya, boleh dong? Boleh dong. Nah, lu kan mau pasti, udah langsung dia datang sama Steve, lu jebak. Ini nggak gitu sih caranya. Tapi kayaknya menurut gue, walaupun kayak gitu, nggak tahu sih, Riz, kayaknya minoritas kayak yang non-is gitu tuh kan karena saking banyaknya mungkin mayoritas Islam di negara kita ini kan. Iya. Jadinya kayaknya kayak apa ya? Tidak terfasilitasi. Iya, sama mungkin jadinya kan artinya lingkup gimana ya, kayak gue mau ngomong apa ya, kayak Udah, susun dulu, gue sembari minum. jenjang ekonominya Kok jadi ngomongin jenjang ekonomi? Bentar, enggak, apa dulu karena nih maksudnya? karena kalau nikah massal artinya kan mereka kemungkinan besar tidak punya modalnya untuk menikah nih. Ya lebih tepatnya modalnya yang dikeluarkan lebih kecil. Ya, Oke, karena nikahnya nikah fine. massal. Iya, dapat Dan dimengerti. karena mayoritasnya semuanya mayoritas di negara kita ini muslim, jadinya mungkin menurut mereka ya udah ya datang pasti banyak kan ini gitu. Karena kalaupun ada non-is, menurut gue it will be very weird aja sih. Gue juga jadi kepo. Gue juga jadi kepo sih. Apa yang akan terjadi? Apakah mereka akan dilayani juga? Ya harusnya dilayani. Soalnya itu kayak bukan acara keagamaan gitu. Kayak itu acaranya dari IO. Tapi I don't think non-is come to kayak event like that. Nggak tahu juga sih, nggak pernah lihat sih. Tapi kayaknya kayak tanda tanya gitu, kayak ngapain gitu. Ya gue juga nggak tahu sih ya. Emang kalau lu bakal datang ke acara gitu? Gue pengen datang sejujurnya, tapi bukan karena gue pengen nikah ya. Secara ya pengen liatin aja. Ya gue pengen liatin aja gitu. Kayak seru nih. Gue nggak pernah datang ke acara kayak gitu soalnya. Jadi itu sebuah hal yang kayak kayak gue cuci mata sih, itu kayak informasi baru yang gue lihat gitu, kayak oh iya orang yang datang ini juga gitu. Iya gitu. Seru. Sama halnya kayak gue datang ke demo, misalkan demo massal, demo lah gitu. Kan yang datang kan bermacam-macam dari beragam background kan. Jadi gue kepo aja gitu.
Sebenarnya itu tujuannya, bukan karena gue pengen ikut rusuh. Ya itu salah satunya gitu. Seru liatin orang ngerusuh gitu. Tapi gue lebih suka ngeliatin macam-macam orang kayak apa aja yang datang ke acara spesifik gitu. Jadi itu tuh buat Lo gue. harusnya kemarin liput Komifuro juga, Riz. Aduh, Van, nih gini ya, bukannya apa-apa. Gua ngelihat ada kayak temen gue nge-WA gitu. Temen gue nge-WA, terus habis itu dilempar ke grup gue. Ini bukannya gue mendiskreditkan acaranya, bukan. Tapi isinya ya Allah kayak cendol. Itu mana di hari yang sama konser sama konser Korea itu. Mohon maaf, ada wibu di situ nyatu. Wibu plus K-popper K-pop bergabung. rame. Ya Allah. Bisa Gua dibayangkan. capek. Aduh, gak bisa, gue gak kuat. Sorry banget. Walaupun gue nonton anime sedikit, tapi saya tidak segitunya ya. Jadi ya gitulah. Jadi tidak tertarik gitu. Tapi gue pernah sih datang ke Comic Con kan. Gue pernah Comic Con di mana? yang di JCC. JCC. Iya, JCC Comic Con 2019. Udah lama banget anjir. Iya. Kan pandemi. Iya. Comic Con sebelum pandemi 2019 itu gue jaga booth-nya Binus. Ngapain sih Bukan jaga booth sih, kayak ngunjungin as an bukan alumni. Belum lulus. Maksudnya as a Student. representative iya gitu, untuk ada di situ gitu. Siapa tahu kalau ada yang kayak Pengen nanya gitu. Terus si Lele waktu itu live drawing di situ. Live drawing di situ anjir. Di Comic Con gitu-gitulah, pas di booth-nya Binus gitu. Itu orang yang datang ke sana random juga sih isinya. Ada satu ada yang pengennya emang cosplay. 2 ada yang kayak emang jualan. 3 emang ada yang appreciate komik aja. 4 emang wibu sejati gitu. Wibu sejati anjing. Tapi ya makanya kan. Iya, seru banyak kan banget ngeliatin. gitu kayak. Ngeliatin kayak acara-acara yang lu nggak pernah datengin, terus kayak lu nggak ada ekspektasi ini macam-macam orang kayak apa aja nih yang datang ke acara kayak gitu tuh seru. Dan itu tuh lebih seru lagi kalau misalkan lu nggak rencanain. Lu datang aja gitu di hari itu. Datang lagi terus tiba-tiba anjing apa nih? Kaget. Kayak gue ke Gias waktu itu. Emang lu ketemu siapa? Ketemu apa? Apa mobil pasti apa? Iya. Sama orang terus Ketemu apa ya, banyak orang mau test drive Porsche. itu tertebak ya. Sama banyak orang mau test drive RV Wuling. Oh, itu salah satu mobil penggebrak. Wah gila, gue itu yang bikin gue kayak, hah, serius RV Wuling itu dalamnya plastik guys. Ya emang plastik. Jadi kayak pas dia digini-gini tuh kayak bisa dijeglek gitu. Iya, maksudnya kayak ya mungkin nggak on par to a standard yang kayak mobil-mobil 200 jutaan. Jadi 200 jutaan kan 200 jutaan 300 even. bensin ya. 300 even. 300 ya. Cuma kan ya kan mobil listrik ya. Jadi agak ya dia ngejual lifestyle. Terus habis itu ini ada hal yang menarik ngomongin mobil listrik. Singapura nolak Elon Musk itu untuk berbisnis kayak bisnis Tesla. Maksudnya kayak kan dia kan emang keliling safari ke negara-negara ya, anggap aja safari gitu, belusukan ke negara-negara kayak buat jualan Tesla. Terus habis itu gue baca beritanya, pokoknya antara menteri atau enggak perdana menterinya Singapura bilang ada iklan. Itu tuh gue si Elon Musk kayaknya intinya ngambek, terus bilang kayak Singapura tidak ramah mobil listrik. Terus direspon sama si siapa namanya menteri atau perdana menterinya, gue nggak tahu, gue lupa siapa intinya negara kami tuh butuh solusi yang fundamental. Kita nggak butuh jualan lifestyle, sedangkan Elon Musk jualannya lifestyle. Terus gue kayak anjing, iya juga. Bukannya iya juga, tapi emang itu yang dijual. Iya. Emang Singapura tuh all about functionality dan kayak the way they treat
ekosistemnya mereka tuh bagus banget gitu. Iya, karena lahannya kecil. Mereka aja bisa kayak mendaur ulang sampah mereka jadi fresh air. Ya itu menarik. Tapi itu juga gara-gara mereka punya limitasi yang sangat Iya, gede. iya. Ya, limitasinya adalah lahannya lebih gede. Lahannya tuh kecil banget. Dan negaranya tuh lebih kecil. Iya, lebih kecil dari Jakarta. Mungkin gua nggak tahu. Ya kalau nggak se-Jakarta lebih kecil dari Jakarta. Kan kecil ya. Maksudnya sehari keliling di Singapura juga udah kedapatan semua mungkin. Enggak anjir. Dapat lah. Enggak. Masa nggak dapet? Enggak. Iya dapet lu di dalam MRT doang. Ya kan keliling. Tapi kan lu gak jalan apa-apa, ha? Itu namanya keliling. Ya kan MRT keliling. Oh iya. MRT aja kadang gak nyampe pelosoknya Singapura. Ya tapi gak gede. Singapura intinya tidak besar gitu. Jadi dia harus selektif. Ya gue sangat nggak terpukau sih. Tapi kayak anjir, ini beda nih. Sedangkan negara-negara yang gede aja kayaknya jual kayaknya mobil listrik kayaknya kita harus saingin Tesla deh. Jadi jualan lagi intinya kan. Sedangkan solusinya enggak Bukan jualan mobil listrik. ya enggak mengakar gitu loh. Nah, terus menurut lo solusinya apa sih kalau bukan jual mobil listrik? Ya gue nggak tahu, jangan tanya gue. Lu tanya kayak lu tanya gue soal kayak permasalahan dunia, lu kayak tanya pesan moral ke komedian. Anjir, salah tempat. Ya maksudnya kayak kalau mobil listrik itu adalah sebuah lifestyle, jadi apakah mobil listrik akan mengalahkan bensin? To be fair, produksi mobil listrik, produksi baterainya aja udah lumayan kayak bukan questionable ya, di mata gue sih questionable ya. Cobalt mining yang kayak gitu-gitu is hasty lah. Ya kalau misalkan kalian nggak tahu, lu cari cobalt mining, battery, ya mau gimana pun battery production mau gitu. gimana pun tetep lah satu hal kayak misalnya satu hal terpenuhi dalam artian misalnya satu masalah terpecahkan, pasti ada masalah lain yang harus dikorbankan gitu loh, kayak ada satu hal yang harus dikorbanin gitu loh. Betul. Kayak nggak salah. Kalau bensin oke. Terus kan berarti kan karbon monoksida gede gitu-gitu. Karena mobil bensin kan pasti kayak banyak carbon emission. Bukan carbon emission dong. Iya benar. Bener kan, carbon emission gitu. Terus gue kayak meragukan. Ini mohon maaf ya. Jadi kalau misalkan kalian pada ngedumel, nggak apa-apa ngedumel aja, kayak ini orang goblok ya, emang kita goblok. Soalnya gue fotografer dan desainer. Seharusnya kita nggak ngomongin ini. Kita ngomongin rate kita di dunia kreatif itu tuh harusnya tuh. Mungkin kenapa kita jadi ngomongin carbon emission? So bijak aja. So bijak kita berasa kayak presiden. Bukan masalah kita juga sih. Bukan masalah gue sih. Gue mau punya anak ya. Secara gue pengen punya anak yang hidup di era yang bukan nyaman, lebih tepatnya kayak ya aman lah. Anak gue gede, emang nggak mau anak lu pas gede hidupnya nggak sengsara? Nah, gara-gara gue tahu hidup dia bakal sengsara, jadi gue agak ngetahan nih ya, mau apa enggak. Aduh, gue tetap pengen punya anak, masalahnya kayak simply gue nggak mau hidup sendirian. Walaupun gue nanti misalkan gue punya istri ya, tapi kan ada kemungkinan salah satu dari gue dan istri gue nanti akan meninggal lebih dulu dibanding gue ataupun dia. Jadinya kan gue rada sedih. Gue kayaknya mending lebih mending. Aduh, gue nggak bisa milih lagi, shit. Kalau misalkan gue milih istri gue yang meninggal duluan, maksudnya kayak harapannya gue kesepian, tapi gue punya anak. Ya. Tapi di satu sisi, kalau misalkan gue mati duluan, gue nggak bisa lihat anak-anak gue gede. Ketiga. Ya itu dia, makanya egois. Kayak egois dong. Egois karena lu kan akhirnya meninggalkan anak lu, akhirnya anak lu agak kesepian dong.
Iya kan, tapi kan dia ntar ya gue nggak tahu sih dia memutuskan Hah. berkeluarga lagi apa enggak ya. Nah, Loh, iya tapi itu kan urusan Tuhan lah, kan yang cabut nyawa gue kan Tuhan. ya tapi menurut Gua gue cuma either berandai-andai way, gitu. either untuk sekarang menurut gue pemikiran punya anak untuk sekarang itu agak-agak tapi kemarin agak-agak kayak misalnya risky karena kayak dunia gitu tuh makin Iya gue tak, sebenarnya gue bukan. lu tau kemarin gue ketemu di Instagram ada gue kayak lagi iseng nge-scroll reels gitu. Iya. Itu biasa ada orang yang suka tiba-tiba interview orang di somewhere gitu, tau kan, yang kayak tipe-tipe reels yang kayak gitu. Dia nginterview satu orang ini di library atau di toko buku gitu. Oke. Ada satu nenek-nenek gitu udah agak tua. Terus dia bilang kayak apa ya, dia pokoknya intinya dia nanya sesuatu pertanyaan, terus jawaban dia adalah I don't, kayak dia tuh nggak punya anak sama nggak punya, maksudnya dia nggak punya anak, dia punya suami tapi nggak punya anak. Oh. Terus memutuskan apa? Oh, memutuskan. Terus tidak punya. yang interviewernya tanya kenapa? Terus dia bilang the world was not that good in the 1970s. Oke. Dia bilang gitu, the world was not that good in the 1970s, which is why I don't feel like I need to have a kid. Iya, oke. I need to have a children gitu kan. Terus Terus kayak sekarang ternyata dunia masih jalan aja gitu. Betul. Ngerti nggak maksud gue? Dan itu orangnya perspektif dari 1970 gitu. Ya view perspektif orang dari 1970 yang buruk tuh beda. Iya, pasti. makanya dan maksud gue sekarang kan gue pikirannya juga sama kayak dia in the 1970s, which is why kayak gue jadi penasaran apakah dunia ini beneran akan sampai 2080 gitu loh, ngerti gak? Terus tadi 2080 gue ngomong itu juga ke interviewer misalnya kayak ya the world was not that good and then in the 2022 gitu. Ngerti gak maksud gue kayak Iya. kayak will it be a cycle gitu, apakah orang zaman dulu itu juga ngerasa dunia itu sebenarnya udah berhancur tapi mungkin they expect it to be apa kayak better now atau enggak worsen gitu. Ya iya sih. Ya kalau misalkan looking back ya di dunia ya di masa-masa lalu pasti jauh lebih sengsara sih menurut gue. Ya karena ada world war. Nggak cuma itu, tapi kayak mungkin ada satu era itu tahun gue takut salah. Jadi Lagi-lagi gue kita obrolannya sudah mulai mengarah ke kita sok aneh pintar. banget ya. Kenapa sih ini dua Sok dua orang yang bekerja di industri kreatif ini ngomongin dunia, berasa dia paling pintar sedunia. ngomongin dunia, ngomongin masalah dunia. Kita kan orang tolol. Apa coba? Ngomongin masalah dunia. Nah, tapi on that note gue cari dia. Pokoknya ya. Pokoknya the worst, ada era di mana itu the worst year in history ever existed. Itu hampir semua historian dan scientist yang gue baca ya setuju, karena itu karena itu tuh lumayan parah gitu. Apa ini pas apa ya, world apa ya, kayak dark day ya kalau nggak salah. Jadi tuh ada satu tahun. Nah, the worst year in history itu 536 adik. Kenapa? Itu karena pada masa itu ya ada penyakit. Terus habis itu ada gunung meletus. Sama akibat dari gunung meletus itu dunia jadi makin dingin. Which means Crops gak ada. growing crops gak ada. Itu setengah populasi, kayak setengah populasi pada masa itu hilang gara-gara mati kelaparan. Terus gue kayak anjing, lu udah diserang penyakit kelaparan coy. Gue nggak bisa ngebayangin, soalnya gue nonton pokoknya lu cari aja di YouTube, lu cari aja video manapun itu menurut gue lumayan menyeramkan. Itu mungkin pada saat itu ada kali ada orang, Iya, gue gak mau punya anak sekarang. Iya, gue nggak mau punya anak hancur sekarang, banget, kayak. tapi it goes until now gitu. Terus sekarang kayak misalnya ada orang pemikiran juga kayak gue, misalnya kayak gue gak mau egois punya anak sekarang dan merelakan dia tinggal di bumi yang udah mulai hancur gitu. Tapi at the same time, apakah nanti 2050 tiba-tiba bumi tiba-tiba kayak lebih futuristik apa gimana, gue gak tahu. gue nggak tahu ya Makanya itu kayak menurut gue
Nih mungkin judul podcastnya kayak mempertanyakan pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Ya terus kita yang muter-muter. Iya, kita muter aja gitu, sweat gitu loh. Enggak ada ujungnya. Ya, Iya, mau ada kayak ya ada mungkin. pasti. Iya, 1970 aja ada orang yang bilang kayak Gue gak mau punya anak, dunia udah Iya. hancur. Tapi ternyata dia masih hidup. masih hidup sampai 2022. Nyesal Dia nggak bilang sih nyesel apa. Tapi gue nggak tahu sih ya. Ini dari gue. Kalau misalkan gue Jadi dia. ternyata nggak jadi dia, tapi nanti misalkan pas udah tua itu emang gue memutuskan untuk tidak punya anak, terus gue ditanya kayak gitu, gue akan nyesel. Gue akan nyesel karena it's a missed opportunity gitu. Gue nggak bisa nuangin apa yang bonyok gue tuangin ke gue, dan gue pengen bisa. Tapi itu naluri seorang manusia aja sih untuk beranak cucu. Betul sih ya, untuk Maksudnya beranak kayak, sih. iya, maksudnya kayak itu berkembang biak. Itu kan emang naluri seorang mamalia. Gak salah Iya dong. ya, gak salah sih. Reptil aja mau beranak. Sama nih. Ya bukan naluri sih, emang nafsuan aja sih orang-orang. Aduh. Lo iya nggak? Bener dong. Ya kan. Kayak EWW persahabatannya laku gitu kan, maksud gua. Persahabatan. Iya, laku gak? Laku kan, emang manusia tuh engas aja menurut gua. Yuk ngomongin yang lain yuk. Bahasannya kasar, sorry banget. Geser yuk. Geser kemana? Obrolannya geser maksudnya. Udah cukup lah Iya. serius-serius, tadi kita udah ngomongin World War, Enggak ngomongin World War, kagak nyampe. Tapi ngomongin Masalah- tahun terburuk yang pernah masalah ada. dunia, ngapain? Iya. Itu bukan konferensi meja bundar, Anjing, enggak nyampe situ. bukan Enggak. meeting PBB. Jangan. Kita Nanti dia bicara biasa di play di, di PBB, penting banget, skip. Gua nggak mau sampai situ. Enggak. penting banget gitu. Siapa gua Nanti gitu. orang kayak who is these two people? Enggak. Kayak, Skip. what are they talking about? Skip. Coba perwakilan dari Indo tolong translate tuh. Skip ya. Bahasanya kasar soalnya tadi. Ngerasa penting banget mau dipilih Iya. Kayak si gue yang paling pintar dah ini ngapain dipilih. Didengar cuma 2 orang. Itu tiap kali gue bikin di Anchor kan, gue uploadnya di Anchor kan. Terus kalau di Anchor tuh jadi dikasih tahu tiap episode siapa aja yang denger. Gue masih bingung kayak kan gue udah lama gak bikin podcast kan. Udah decline terus gue kayak berharap coba yang gue post 0 gitu loh. Tapi ini ada 1 sama 2, pokoknya 1 sampai 2 orang yang dengerin podcast dan gue nggak tahu siapa. Tuh gue pengen nanya, lu ngapain? Kayak bingung aja. Cuma kayak, tapi gue ada video, gue ada judul video di YouTube yang selalu lewat. Menurut gue ya nggak tahu sih ini berhubungan apa enggak ya, tapi iklan. Judul videonya itu menarik. Kayak intinya tuh untuk mencapai greatness itu tuh harus datang dari keresahan gitu. Anxiety produce greatness katanya. Terus gue bingung, kenapa harus anxiety? Maksudnya kenapa harus lu datang dari sebuah keresahan atau enggak sebuah masalah gitu? Tapi setelah dipikir-pikir, Lah, semua masalah di dunia ini ada solusinya karena ada keresahan satu orang dulu. iya, tapi kayak to produce greatness. Ya ini kita ngomonginnya artis deh, maksudnya kreatif gitu, creatively. Gak usah ngomongin dunia lagi lah, itu kita dua orang tolol, jangan. Makanya gue udah state boundary deh. Kalau dunia kreatif aja udah batasinnya dulu di situ. Jangan bawa ke arah sana, lu gak usah dunia lagi, ntar capek gue nya. Maksudnya kayak kan lu ngomongnya greatness kan. Maksudnya kayak kata greatness itu tuh kayak besar. Emang besar gitu. makanya besar. Contohnya kayak kalau belum mau dunia lu kayak tetap
hidup terus gitu, carbon emission-nya dikurangin jadinya buat produksi mobil listrik gitu. Jadi keresahan. Mungkin iya itu sekarang. Tapi kayak ini kayaknya konteksnya tuh spesifik. Itu greatness tuh dalam arti dia menciptakan, bukan menciptakan. Jadi kayak produce something for himself atau enggak yang dilihat orang, anjing kok bisa gitu loh. Orang anggapnya wah gila nih orang, kok bisa kepikiran gitu. Gua ngerasa ya gini deh, simple ya. Contoh deh, contoh. Pernah nggak Gue lu gak kebayang soalnya. Maksudnya gue gak kebayang dalam artian kayak di sisi industri kreatif, karena menurut gue kalau misalnya kita emang produce apa ya, kayak art gitu, atau let's say kayak kerjaan yang bagus menurut orang-orang atau menurut kita sendiri, itu bisa terjadi nggak cuma karena kita berkesan, tapi juga kayak emang simply kita hoki aja pasti dapet gitu loh. mungkin, tapi kayak sama kalau di kreatif tuh semuanya kan nggak ada tolak ukur ya, jadi kayak ada semuanya tuh Betul pakai sih. sense gitu. nah itu sense ya, maksudnya sense of criticism, tapi setiap orang pasti orang-orang bisa kayak come to agreement, anjing ini kerjaan bagus lah. Intinya kayak oh ini udahlah, lu nggak usah sentuh, lu nggak bakal bisa sentuh nih level kerjaan gitu. Tapi gue pengen nanya sama lu pernah nggak kayak ngasihin sesuatu yang bagus dan di kondisi lu happy aja, lempeng aja hidup lu? Lu nggak produce sesuatu yang kayak anjing ini kerjaan terbaik gua ya, personal ya, nggak, bukan yang lu pamerin ke orang-orang, misalkan yang personal, anjing ini gua puas sama nih kerjaan. No idea. Lu suruh kayak gini terus kan kita enggak sih, gue kan graphic designer kan. Iya. Kayak yang gue kerjakan itu Ya, ada andil klien. ya Jadi maksudnya I never kayak gue nggak pernah ngerasa everything yang gue kerjain itu iklan. Happy birthday to you, happy birthday to you. Jadi gue ingin mendoakan kepada orang yang di belakang saya ini yang sedang berulang tahun di Union Plaza Senayan, itu selamat ulang tahun. Terima kasih telah muncul di podcast kita. Iya. Terima Di kasih saat sudah waktu lahir yang tepat. dan memberikan momen yang buat yang bisa kita bagi bersama gitu loh. Gue ingin doakan semoga lu hidup bahagia dengan apa ya? Dengan rasa makmur di diri lu yang nggak pernah usai. Jadi lu bisa hidup setidaknya kalau misalkan susah nggak susah amat lah ngerasa. Jadi itu doa gue kepada yang ulang tahun. Nah, jadi kayak gue mau lanjut ya. Iya, lanjut. Gue tahu kenapa gue no idea tentang apa yang kayak tampilan lo tadi. Gue akhirnya kayak mikir kenapa gue melontarkan I got no idea sama pertanyaan Haris yang kayak lo pernah nggak menghasilkan satu hal yang bagus? Yang menurut lo anjing keren banget nih kerjaan gue, tapi di posisi lo lagi happy banget. Iya, gue personally nggak pernah, sampai sekarang gue belum pernah melihat kayak kerjaan gue yang kayak anjir ini kerjaan terbagus gue tuh nggak pernah sadar. Pasti lo nggak pernah nilai ya secara subjektif ya, nilai kerjaan diri lo sendiri gitu. Anjing gue puas banget, bodoh amat mau orang lain bilang jelek, tapi ini kerjaan terbaik gue. Ataupun sebaliknya, kayak lu bilang ini oke, tapi orang-orang bilang anjir ini kok lu bisa kepikiran kayak gini gitu. Ya banyak, ada momen itu ada banyak, tapi bukan di titik sampai di mana gue kayak anjir nih gue bagus banget. Tapi gue kayak enggak sih, mungkin dari gue sendiri ya, gue nggak pernah kayak apa ya, gue belum pernah dalam artian memuji diri sendiri setinggi itu gitu. Oke, fine. Because I always hard on myself. Jadi gue nggak pernah kayak dalam artian kerjaan gue bagus banget anjir, congkak di diri sendiri tuh gue. Ya perlu lah, pede dikit ke papa lah.
Iya masalahnya nggak pernah Riz, karena gue nggak pernah mau settle diri gue tuh berada di atas gitu. Ya, sedikit sampai gitu, bentar aja. sampai ada orang yang kayak bilang ke gue, kerjaan lo tuh bagus Van, gini misalnya, atau kan datang nilai gue bagus gitu, ngerti kan? Oke, ya, itu ya, baru di situ gue ngerasa oh kerjaan gue bagus ternyata, oh ya udah gitu. Iya. Soalnya gue nggak pernah ngerasain kayak anjir kerjaan gue bagus banget, karena kalau gue set itu terus nanti hasilnya di luar tidak memuaskan, itu kecewa di diri gue sendiri, walaupun diri gue sendiri ngomongnya kayak ini bagus gitu. Oke. Tapi gue pasti akan ada perasaan itu, makanya gue tidak pernah kayak kerjaan gue bagus nih gitu. Jadi gue nggak pernah tahu kapan gue merasa resah dan gue menghasilkan yang bagus gitu. Iya. Karena setiap gue ngelakuin sesuatu itu pasti kayak ada masa tenangnya, ada masa resahnya, ada masa happy-nya. Menarik. Kayak menurut orang-orang kerjaan gue yang kemarin gue freelance yang kayak Kiora kemarin ke Bali itu menurut orang bagus gitu. Menurut gue I was in a rush gitu, maksudnya kayak untuk mau produce everything gitu. Oke. Tapi menurut orang awam ngeliat kan bagus banget gitu, misalnya gitu ya Modelnya cakep sih. bingung gitu kan. Iya terbantu ya. Iya. Terus Buat gue sih modelnya cakep. iya terus kayak contoh ketawain sama pembelakang. Ya terus kayak misalnya ada kerjaan apa lagi ya kayak branding atau apa gitu, menurut orang-orang bagus gitu, tapi menurut gue kayak oh iya bagus lah kalau menurut orang lain bagus, artinya we did well gitu. Bisa nggak ya? Gue lagi mau mencoba ngeribetin diri gue sendiri. Ya gitulah, kayak menurut lo gimana? Itu apa? Maksudnya karena gue nggak pernah. Lo nggak ada di momen itu. Iya. Soalnya tuh gue kayak itu judul video. Kenapa menurut gue nyentil? Karena waktu itu gue lagi dengerin podcast orang lain juga. Tapi bukan video itu. Ini video kayak ngejelasin kenapa greatness comes from anxiety lah intinya itu. Gue nonton videonya, pokoknya ada podcast, kalau nggak salah Panji sama Adriano Colby ya Pak. Dia lagi ngomong ini dua bapak-bapak lah, intinya dua bapak-bapak lagi nih ngomongannya. Nah si dua bapak-bapak ini ngomong, intinya kayak si Adi tiba-tiba ngomong lah, gue nggak tahu di sela-sela obrolan apa yang ngomong kayak, lu pernah gak gitu? Maksudnya kayak ngeliat kerjaan orang kayak kerjaan orang bagus banget sampai kayak lu tepuk tangan pas sampai kayak intinya kerjanya bagus banget gitu. Tapi pas mereka lagi happy nggak pernah kan? Kayak ya pasti lu tuh harus resah emang lu kayak gitu, lu tuh emang harus ada bitter kayak gitu-gitu. Gue kayak iya. Ini mungkin gue salah tapi gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu ini kayak yang saya ingat gue di kepala gue Adriano Colby yang lagi ngomong, tapi bisa jadi gue salah, mohon dicek. Jadi gue ngerasanya mungkin somehow somewhere relate. Tapi itu juga karena gue nge-produce, intinya gue curhat lewat through pictures. Gue bukan jadi fotografer yang ngerjain kerjaan klien doang. Intinya itu, makanya gue ngerasa somewhat relatable that question gitu. Kayak mungkin nih kayak khusus emang tujuannya buat seniman deh kayaknya, bukan buat pekerja ya. Iya emang. Setuju. Karena lu tahu, lu liat foto roll gua pertama yang dari kamera lu gak? Yang gua foto yang lu bilang anjir Van bagus foto-foto lu roll pertama itu yang gua hunting ke Glodok. Oh iya. Iya. Kamera lu, gue lagi mikir lagi kamera gue yang gue pinjemin Vania mana ya. Yang kamera yang lu kasih gue, terus itu roll pertama yang gue pakai, terus gue langsung hunting ke Glodok. Oh, yang aman aja. Iya. Menurut gue sampai sekarang itu roll film paling bagus gue sampai sekarang. Selama gue sekarang baru punya 6 sih. Tapi maksud gue dari 6 itu roll pertama gue yang gue keluarin itu yang paling bagus. Oke, menarik. Dan itu gue seneng banget pas lagi hunting. Gue jalan, gue ke petak 6 pertama kali, gitu-gitu. Menarik. Ya itu menarik. Terus kayak ada beberapa, pas gue ke Bali Desember, itu salah 2 yang kayak bagus menurut gue. Itu maksudnya saya kayak ada pas itu kayak gue lagi hunting, gue lagi burn out, terus gue ke Bali. Terus gue bawa kamera karena gue dengan harapan gue foto-foto gitu kan, iseng gitu. Dan
itu ada beberapa foto yang menurut gue bagus gitu. Itu ada di Instagram gue, maksudnya kayak dua-duanya tuh yang gue masukin Instagram gitu. Promosi kayak Gak, maksudnya Fania Tanjaya Tanjaya mohon di Lu kayak orang TikTok yang tau gak, cowok kayak kacamata. Dia kalau lagi ada dia teriak kayak gitu. Ya akhirnya ya itu kayak menurut gue itu yang bagus gitu. Tapi I took both of that when I was happy dan kayak I was content gitu. tadi lu bilang roll kedua lu lagi burn out. Tapi kan burnout gue udah di Bali, gue udah lagi healing. Bahasanya itu. So iya lu. Gue udah lagi happy di Bali gitu loh. Gue udah kan soalnya satu, gue udah gak pegang kerjaan. Nah, tapi lu harus di momen lu burn out dulu baru lu ke Bali kan. Terus habis itu masa lu nggak percaya sih itu play andil gitu. Maksudnya kayak main andil di mana lu bisa foto-foto. Maksudnya ya, gua nggak mengharapkan semua orang harus stres dulu gitu sampai bisa menghasilin karya yang bagus ya. Nggak perlu. Kerjaan gue di kampus semua via stres sih. Bagus nggak? Enggak menurut gue. Ya cuman tapi kan tugas lu kan ngerjain in order to get nilai, bukan karena Yang menurut gue enggak, karena gue diburu-buruin ngerti kan. iya. Tapi nilai gue bagus-bagus aja, ngerti kan. pamer sekali lagi guys, ini contoh sebuah kejumawaan. Itu tidak boleh dalam Islam ya, tidak diajarkan. Sebenarnya non Islam. Aduh maaf banget. Maaf. Lucu deh gue. Gue masih seneng komedian kayaknya. Mimpi lu. Nangis. Aduh, bodoh. Aduh. Ya tapi gue juga masih meraba apa maksudnya itu sih di gue sendiri. Tapi yang gue sadari adalah foto-foto yang gue suka banget. Maksudnya yang kayak menurut gue anjir. Ini saking bagusnya menurut gue nggak bisa replicate untuk kedua kalinya bahkan. Gue nggak bisa foto ulang. Mau di spot yang sama, mau kondisinya sama, terus habis itu kayak emang timingnya pas aja. Itu gue nggak bisa replicate dan gue udah coba. Oke, pertanyaan gue. Lo kan pernah melewati masa-masa kelam dalam hidup lo kan? Iya, anggaplah seperti itu. Oke, sekarang kan lo sudah melewatinya kan? Mungkin ya, anggaplah seperti itu. Ya, anggaplah lo sudah melewatinya dan lo sudah lebih happy dibanding masa kelam itu dong. Jauh mungkin ya. Ya. Apakah menurut lo sekarang lo udah susah produce hal yang greatest itu karena lo sudah di titik di mana lo udah agak happy? Ya terbang. Ya, udahlah biarin aja, gue bisa pulang juga. To be fair, gue agak mempertanyakan apakah gue harus stres lagi. Bacot tai. Enggak, gue sempat mikir kayak soalnya tiap kali gue foto sekarang ya, gue kayak aduh. Apa ada rasa yang kurang? Lu liat foto-foto gue sekarang gak? Ya. Lu bandingin sama foto-foto gue, lu scroll ke bawah. Iya. Gue scroll foto gue ke bawah, gue scroll aja kata gue anjing, kok gue bagusan foto-foto gue dulu ya. Atau gue hidup gue bukan gak ada happy-happynya sih, maksudnya ya gue berkecukupan, oke. Tapi ya secara dalam diri gue ya bergejolak lah pada masa itu. Gue cukup roller coaster dan menuju downhill pada masa itu. Jadi gue jadi mempertanyakan, masa gue harus kayak gini lagi sih? Sedangkan gue udah bilang gue tuh nggak mau masuk ke area itu lagi. Karena sekali mungkin bisa jadi sekali gue masuk gue nggak bisa keluar. Karena gue kemarin keluar aja hoki. Menurut gue tanpa professional help itu gue hoki, jangan ditiru. Apakah lo harusnya sekarang mencoba mengalokasikan sadness itu ke happiness dan lo coba menemukan hal yang Gue nggak bisa. Orang kalau lagi happy itu tuh pengennya senang-senang. Sedangkan gue nggak tahu sih ini banyak. Gue taruh di highlight Instagram gitu. Tulisannya why. Kenapa gue melakukan fotografi? Kayak gue doing fotografi, especially film fotografi sampai sekarang gitu.
itu tuh tempat gue curhat intinya. It's a pain driven movement atau story. Gue menyadari itu tuh harus ada rasa sakit dulu baru bisa gue anggap bagus. Sedangkan orang lain di sekitar gue pasti bilang ya foto gue bagus-bagus aja gitu loh. Maksudnya kayak ya gue nggak tahu mereka being polite or something, tapi ya mereka bilangnya ya kok Riz bagus gitu. Ya gue juga nggak mendengarkan sih sejujurnya. Tapi buat gue sendiri ya gue jadi mempertanyakan masa gue harus ngelewatin rasa sakit lagi, kayak momen gelap dulu lagi gitu loh. Mungkin menurut gue bukan melewati ya, tapi lo meresapi perasaan sekitar lo. Mungkin kan lo suka dengerin orang kan, kayak Iya, lo suka denger cerita orang. betul. Kalau misalnya ada cerita orang yang kayak painful, kayaknya menurut gue what makes a photographer yang kayak foto yang menuangkan ceritanya ke foto itu bisa terus-terusan menghasilkan sesuatu yang bagus, itu karena menurut mereka nggak mungkin sedih terus dong. Siapa? Maksudnya kayak fotografer ini kan nggak mungkin sedih terus dong, mau sampai kapan gitu kan. Okay. Menurut gua mereka itu bisa kayak menuangkan dan mengotakkan feelings mereka ke foto, ngerti gak? Kayak misalnya pas momen dimana gua kayak pengen foto cerita yang kayak gini, ya udah lu meresapi cerita cerita yang udah pernah lo dengerin dan kayak aku kepikiran ceritanya gini gue mau coba tapi lu tuanginnya dalam bentuk karena music producer kan kayak gitu. Nggak salah sih, bener. Karena gue pikir kayak music producer terus-terusan produce lagu untuk orang, kan semestinya bukan cerita dia juga. Emang ada ceritanya dia, tapi dia juga ada dengan cerita dari orang lain, ada dari mimpinya dia, dan dia bisa gitu dituangin ke lagu dan lagunya masih bisa kena gitu. Iya. Kenapa? Gue tuh kadang-kadang iri, sejujurnya ya. Gue asal para pendengar tahu, gue tuh bukan rada irian ya, tapi kalau misalkan lihat kiri kanan ya rumput tetangga lebih hijau intinya itu kan pasti kodrat manusia kan, saya manusia kan. Gue tuh kadang-kadang suka iri Van sama siapapun itulah. Contoh, sorry gue sebut nama, Govinda Rumi sama Carol Kuncoro. Ini dua orang nih di mata gue ya, sungkep lah gue. Iya. Nggak kayak sama temen gue namanya Jasmine Wilson, dia stylist, kerjanya sama Govinda Rumi. Iya, fotografer yang lu sebutin tadi lah. Iya. Gue ngeliat kerjanya Govinda Rumi sama Carol Kuncoro, gue kayak tapi ini dua orang beda. Gue ngeliat Carol Kuncoro tuh dia emang lebih yang lu tadi bilang sih, dia tuh ngeresapin banget dirinya dia sampai sekarang ini. Foto-fotonya tuh gue punya buku fotonya dia ya, dan gue cukup senang dia mau tanda tangan foto gue gitu, baik banget sih orangnya. Gue sangat kayak ngerasa anjing nih, gue harus itu level ngerasapin rasa yang dia punya. Itu tuh dia jadi kayak sponge gitu loh, dia elap, maksudnya dia kayak misalkan ditaruh di airnya bersih terus kalau misalkan dituangin jadi sesuatu gitu. Wah gila, itu gue nggak ngerti gimana caranya itu, tapi cuma dia karena ya, dia tuh it takes, kayak menurut gue it takes time dan it needs skill dan itu skill yang bisa dibangun deh menurut gue untuk bisa gue rasa itu. Maksudnya bukannya kalau misalkan kalian mau coba aja, tapi menurut gue enggak. Kalau misalkan untuk itu skill yang bisa dibangun, enggak, menurut gue susah untuk kayak susah tapi bisa, I think. Gue rasa enggak sih, soalnya yang kayak dia tuh cuma dia di kepala gue. Oh iya, mungkin kalau yang tadi yang lu sebutin orangnya mungkin ya memang iya itu cuma dia doang, tapi menurut gue kayak sesimpel gimana ya, lu bikin cerita ini dah pas ada anak kecil sama ada bapak gitu, contohnya lu kayak foto series of mereka lagi ngapain gitu, terus tuh kayak somehow insert your childhood moment di dalam foto itu gitu. Don't you think it's possible? Logika gue tuh possible.
itu possible banget sih. Iya, contoh Gua- misalnya kayak lo ketemu, misalnya kayak di sini nih, di lokasi ini, di PS ini kan banyak banget biasa weekend bapak-bapak dan anak-anaknya lari-larian gitu ya, kejar-kejaran anaknya gitu. Iya. Terus Ya lu kayak, foto. iya samnya kayak gitu-gitulah. Terus apa? Misalnya lo foto mereka, terus lo insert kayak memories lo pas masih kecil, mungkin sama orang yang dulu kejar-kejar lo juga, bapak lo, paman lo gitu-gitu. Itu possible loh. Terus misalnya lu punya klien kayak klien mau prewed atau klien mau graduation gitu, mungkin lu bisa insert momen pas temen lu punya cerita yang graduation dia yang kayak gimana, atau nggak lu insert something yang kayak meaningful behind, yang kayak akhirnya lu tuangin ke pose yang lu dari ke mereka. I think bisa dapet. Kalau itu mungkin bisa. Iya, itu possible. Iya, which Itu- means itu nggak perlu sampai bitterness, terlalu bitter untuk. Tapi gue jadi kayak lu, gue pekerja. Iya. Sedangkan kalau misalkan yang gue Carol misal Carol ya, itu kerjanya dia itu pure dia ngeresapin dirinya Oh, sendiri iya. dan masa kecilnya dia. Soalnya dia cerita di buku itu kalau misalnya intinya dia cerita itu sebagian dari masa kecilnya nih, memori masa kecilnya gitu. Dan anjing beautiful banget. Ya berarti bangsa. kan buku itu dia nggak bisa produce lagi dong. Foto-foto seperti itu nggak bisa di remake dong. Sama kayak lu kan, lu juga Iya. nggak bisa remake, dan artinya dia punya fase itu. Dan fase itu udah lewat, dan dia mungkin sekarang juga memikirkan, gue kapan lagi bisa nge-remake foto-foto seperti itu. Dan lu juga gitu. Nggak salah sih. Dan artinya, tapi kan dia selain masa childhood, dia juga punya masa besarnya dia juga punya masa nikahannya dia, atau mungkin dia udah nikah, gue nggak tahu gitu. Dia mungkin Udah, punya, dia udah mungkin punya dia anak. punya masa-masa dia sama orang tuanya, dia ngapain gitu. Nggak salah sih. Kan fase di kita hidup kan banyak banget. Semuanya kalau lu mau ceritain juga bisa. Gak ada habisnya hidup kita 20 berapa tahun gitu. Setiap tahun punya ceritanya. Lu mau cerita pas lu pandemi juga bisa. Lu ngapain gitu. Gue makan chicken bake ya di UK. Jolly. Terus habis itu gue beli Apa nama ayam itu, Riz? ayam Emados. Bukan, ayam yang di UK itu. Ayamnya di UK ayam chicken. Fast foodnya UK. Nandos. Bukan KFC UK yang lu selalu beli. Yang di UK apa ya? Yang lu kayak beli ini apa ya? Chicken bake masa? Ada satu ayam itu. Korean honey chicken kan. Korean honey garlic chicken kan. Gue suka makan itu soalnya. Tahu, gue lupa, pokoknya ada satu kayak kotaknya kayak kotak KFC aja bentukannya. Warna hitam. Bukan, warna putih. Bentar. Gue mau nyelesain si ayam dulu, baru kita lanjut. Enggak, udah lupakan Enggak. nanti. Jadi kayak maksud gue gitu. Nih, Riz. bentuknya gimana nih kotaknya? Nggak tahu, Riz, lupa udah. Iya, pokoknya Itu dah apa? Pokoknya ayam fast foodnya chicken fast foodnya UK. chicken fast foodnya UK. Greg's. Ya. Iya. Greg's itu gue bilang tadi chicken bake. Oh iya, makanya gue bilang apa chicken bake. Gue udah bilang tadi chicken bake Greg's. Itu enggak gue nggak tahu sih itu kayak fast food apa enggak. Lo sering banget makan itu. Maksudnya kayak ibaratnya. Itu enak. Kalau Iya. misalkan ada yang mau ke UK, lu cari kedai Greg's terdekat, lu cari chicken bake atau enggak sausage roll. Itu enak banget. Tapi kalau sausage, gue sarankan kepada noni saja ya. Babi tuh sausage. Tapi lu makan? Enggak, temen gue yang makan. Adel makan. Terus kayak, lu harus coba kayak babi kan, tapi iya sih babi. Ya udah nggak bisa makan dong. Ya tapi maksud gue kayak gitu deh, ada fasenya kan, dan dia pasti nggak bisa remake fase yang lama dia juga. Iya Sama sih. kayak lo sekarang, lo ngerasa gue nggak bisa nge-remake itu, dan orang lain bisa. Gue bukan masalah mau remake sebenarnya. Maksudnya bukan remake, maksudnya kayak relief. Gue pengen deh bisa kayak gini lagi, ngerti gak sih? Ya bukan Tapi fasenya gue lagi happy, ngerti gak sih? Fasenya lagi konten aja gitu, lagi Ya gue bisa. lagi aman-aman aja lah. bisa dengan lo nge-relief perasaan lo di saat lo mau
menceritakan suatu fase. Tapi kalau kayak gitu gue harus fasenya harus lewat dulu kan berarti kan. Ya gue nggak tahu itu fase. Loh, Intinya enggak. Kalau misalnya gini deh, lu mau bikin tadi si ini seru kan guys. siapa nama temen lo? Seru kan? Nama temen lo, siapa nama Bagus. fotografer lo? Fotografer yang lo suka tadi? Siapa? Carol. Si Carol itu kan dia ngefotoin masa-masa kecil dia kan. Bukan masa-masa maksudnya kecil, kayak tapi kayak dia temanya Temanya itu masa iya. kecil dia gitu. Artinya kan dia relive his childhood moment, is it? Iya, sebagian, iya. Ya. Dan lu kan kemarin berada di fase itu dan foto. Iya dong. Iya. Nah, skill yang dia punya, dia relive the moment. Iya, oke. Yang lu nggak punya, lu nggak bisa relive, lu belum bisa relive the moment karena lu ngerasa gue harus ada di situ karena biar gue meresapi. Gue udah bikin zin di situ. Iya, Iya. ngerti. Maksud gue, tapi kan lu di dalam situ untuk dapat fotonya. Oke, Lu di dalam fase itu udah dapat fotonya. oke. Sedangkan dia tidak di dalam fase anak kecil dong untuk dapetin fotonya. Sebenarnya itu perkataan dia sih. Kayak dia momennya bukan momen, tapi dia bukan inspiration, taking inspiration dari memori dia. Ya memorabilia Iya, terhadap iya. childhood kan. Tapi foto-fotonya yang gue tangkap itu gelap banget. Kayak foto gue, kayak zin gue, bukan buku ya, kayak zin gue. Itu gelap banget. Tapi gue somehow anjing ini bagus banget. Tapi gue nggak yakin nih orang kayak gue aja nggak yakin kalau misalkan gue bisa bikin kayak gini gitu loh. Ya tapi kan dia kalau misalnya dia tulisnya dia emang itu childhoodnya dia, tapi kan berarti maksudnya dia ambil dengan pikiran gua mau ngambil foto semasa kecil gua. Oke. Dan gue tuangin ke fotografi yang gue bisa lihat sekarang. Gue gatal deh, itu member JKT bukan sih? Mana gue hafal. Iya juga ya, dia bukan wota anjir. Kayak member JKT bangsat dari belakang. Gitu, maksudnya dia relive the moment gitu. Ya good point, menarik. Kalau lu kan berada di dalam momen itu untuk dapetin foto itu. Ya kemarin. Ya Ya. kan, artinya yang bisa lu asah, lu harusnya bisa me-relive that moment. Bukan momen kemarin, karena lu udah bikin bukunya. Iya dong. Ya betul. Nah, jadi jualan nanti jualannya sama. Gak salah. Iya, jadi lu bisa relive another phase of your life. Dengan cara mungkin lu butuh meresapi, merenung, meditasi sampai momen itu masuk lagi ke diri lo, terus kayak pemain film lah, Riz. Untuk jadi Si aktor banget ya, tuh maksud gue. gue Reza Rahardian Iya. Gila dia nyuruh gue jadi Reza Rahardian guys. Si Nggak, maksud gue tampang ini nih. untuk Apa seorang ini? pemain film bisa ada di momen untuk dia masuk ke cerita, dia Nah. harus Gue kayaknya belum either belum atau nggak punya data equipment. belum lah kayaknya. Nggak tahu ya, soalnya Kan gue belum coba. Gue mencoba tapi gue nggak bisa sampai di level misalkan ya nggak mungkin dapat level Reza Rahardian sih, susah aja. Kayak di level aktor bisa kayak kalau misalkan ini kayak ini momennya nangis gitu, bisa nangis. Gue nggak bisa karena bukan momen gue, intinya itu. Gue kayaknya harus bisa somehow some way. Ya misalkan tadi lu bilang gue nge-relive sesuatu, tapi gue harus nge-relive itu di masa gue udah lewat kan, dan gue nge-produce foto-fotonya pas udah lewat, bukan pas lagi masa-masa itu. Iya. Ya itu gue belum ada tuh, gue belum bisa tarik, gue belum bisa tahan dan tarik. Apakah itu karena lo udah kayak kan ini kan ngomongin akhirnya sekarang ngomongin perasaan kan? Perasaan ya, Perasaan. Itu perasaan yang lu resapi, anjay. iya. kita saingan sama bapak-bapak. Maksudnya perasaan yang lu resapi kan? Iya. Apakah lo nggak bisa merasakan Kok ini jadi kayak interview gua sih tadi ngomong. Tadi kan seru. ngomongin dunia, sekarang ini Apakah apa lo sih? nggak bisa Dorong merasakan tolol apa sih? perasaan yang lu harusnya bisa rasakan? Kayak contohnya lu disuruh nangis nggak bisa nangis gitu karena bukan momen lu. Gua nangis bisa, tapi kayaknya gua nggak tahu ya. Gua aja kemarin yang pas gua mau lu, Iya. itu gua nggak tahu gua nangis kenapa. Karena gua tahu either way gua masih bisa
Ya you know loh, the situation still the same, tapi ada beberapa faktor yang beda aja. Gua nggak bisa cerita ya, sorry banget. Enggak sih, gua kasih konteks aja. Jadi gua Ya udah Laris, capek lagi iya nungguin udah konteks sampai ya udah. Pokoknya intinya konteksnya gua harus merelakan. nggak ngerelain sih, tapi kayak ya ini orang Let go. pergi, terus habis itu ini orang pergi dia ke UK, terus habis itu gue pas pulang entah kenapa dan entah bagaimana nangis, tapi gue di pikiran gue itu tuh gue bukan nangis, Pak. Iya, ada bonyok ya kan, bonyoknya nangis, of course. Nyokap gue juga nangis. Bokapnya sedih ya, of course lah. Ngerelain anaknya pergi gitu loh. Maksudnya cukup lama lah waktunya ya. Iya, cukup lama buat ngambil studi gitu loh. Tapi gue tahu either way, di kepala gue tahu either way it'll be fine gitu. Maksudnya santai-santai aja. Nggak ada perubahan yang signifikan jauh, ya jarak oke. Tapi sama aja. Cuma gue pas di situ, pas di dalam taksi, gue mau pulang, gue nge-WA lu, terus gue WA dia, terus gue kayak gue nggak tahu kenapa ya, gue lagi dengerin lagu rontok gue. Biar gue gila. Tapi kan itu gara-gara lu. Tapi emang lu tuh nggak bisa ini, Lis. Lu nggak bisa mengekspresikan rasa lu. Mungkin kayaknya aku batu deh. Iya, lu tuh batu. Lu tuh bukan tipe orang yang bisa mengekspresikan perasaan yang kayak contoh gue cengeng, ya bisa gitu. Iya, maksudnya kayak dia kalau nonton apapun yang nggak Iya. apapun sih, tapi kayak Yang sedih dikit gue emotionally nangis bisa. menyentuh gitu loh, bisa nangis gitu loh. Iya. Apalagi Naja gitu Iya. loh. Naja Maksudnya kayak lebih bisa, lagi bisa gitu loh. ekspresif gitu. Aduh, gue Apa karena lu Mungkin lu karena gua nggak susah tahu. karena lu nggak bisa mengekspresikan perasaan lu sedemikian karena lu udah pernah melewati masa kelam lu yang mungkin lo itu numb at some point, I don't know. gue nggak senam dulu, mungkin. Iya ngerti Iya. nggak sih gue kayak Mungkin. ya dulu kan pasti ada masa-masa yang lu kayak Gue nggak ngerasain sampai gue nggak tahu, gue Iya. nggak bisa ngerasa gitu. iya ada momen itu kan. Iya. Yes, itu gue bisa tahu setelah bertahun-tahun ya, itu bertahun-tahun setelahnya tuh gue baru nyadar. Soalnya dulu Haris tuh orangnya lempeng, beneran lempeng. Anjing, gue beneran, gue kayak mayat udah- hidup. iya, Lu beneran percaya? mayat hidup. Tanya. Nggak Lu ada- nih, nggak ada lu soul. jelasin. Lu jelasin. Dia tuh nggak ada soulnya sama sekali. Jadi tuh kayak gimana ya? Maksudnya kayak orang seneng dia bisa aja, orang sedih dia bisa aja. Dia kayak oh ya udah, nggak ada soulnya at all gitu. Jadi kayak menurut gua itu ada faktor gara-gara itu juga akhirnya apa yang lo harusnya bisa lakukan dengan merelief sebuah cerita itu akhirnya butuh exercise juga untuk lo bisa merasakan lagi gitu loh, Riz. Wah, itu gue nggak tahu caranya, Van. Gue nggak tahu jalannya gimana. Exercise Apa, lari? exercise ya, usah latihan ngambil ya, usah kan ya lu tadi ngomong greatness datang dari keresahan, lu kan resah sekarang lu nggak bisa mengeluarkan. Nah, gue tuh bukannya, mungkin itu bisa gue jadiin sesuatu sih nanti mungkin, karena itu udah nyantol di kepala gue, jadi nggak mungkin hilang. The fact that gue masih ingat sampai sekarang itu nyantol. Iya, itu bacot nih orang anjing. The fact that ya pokoknya intinya gue bisa ngomongin itu sekarang sampai sekarang, maksudnya itu nyantol di kepala gue. Buset, penuh mic-nya Oh iya ya, the fact that Iya, gue bisa ceritain itu sekarang, itu tuh buat gue improvement. bukan improvement, tapi itu bakal gue jadiin sesuatu, tapi nggak tahu kapan. Intinya Iya. gue nggak tahu kapan, karena gue belum ada konteks lebih. Bukan belum ada konteks lebih, gue belum ada materi lebih buat gue bisa lanjutin gitu. Gue tahu materi lo apa, Riz. Mulai nggak Mau enak. off cam atau mau on cam? Anjing, gue nggak tahu nih orang ini. Ayo Nih, on cam, tapi kalau misalnya itu gue edit di video. Untuk pertama kalinya gue edit tuh, gue HP tuh edit anjing. Kesel gue. iklan lagi guys.
Gak tahu Riz. Apa? Masih fresh, masih lu punya gambarannya. Gue jenius. Apa Gue kasih kesan gede, on cam apa off cam? Daripada di podcast gak bisa naik. bisa naik gue edit. Ya apa emang? Ini lu apa? Ya relief momen lu lagi Ya senang. Sebelum kepergian kan fresh tuh. Enggak, udah. Nah, ya Gue udah. enggak, maksudnya itu udah ada. Maksudnya itu udah, gue udah ada bayangan. Kalau itu mah, Oh iya. tapi gue bawaannya itu reminiscing. Lo iya, Iya. itu kan lu berarti kan, tapi kan lu sekarang bikinnya dalam posisi lu konten. Gak Dalam- salah sih. Iya. dalam artian lu konten karena iya, lu iya. merelakan dia at the same time, tapi lu tahu kesannya kayak ini anjing, padahal mah biasa aja. ya maksudnya kayak merelakan bukan cuma jauh, merelakan juga. Gue tuh ini orang akan tai, ini orang akan tai. Dan gue kasih kesempatan kedua, gak mau edit tuh. Ya gue edit lah. Sorry guys, gue edit. Jadi ayo kita lanjut. Gitu. Ya oke, itu mungkin, itu bisa. Gue udah ada bayangannya. Soalnya Ya, kan materinya udah ada. Ceritanya banyak tuh. Iya, Lu materinya seneng, udah ada. Lu merelakan yang Ulang-ulang lagi terus diedit anjing. Enggak kan merelakan bisa banyak. Ya tapi kan udah ada, Lu merelakannya apa? udah ada konteks di depan tadi Fania. Itu ya. Ini gak usah diedit. Sorry guys, diedit lagi. Gak bakal juga didengar anjir. Ya udah lanjutin dulu. Gue kasih kesempatan. Ya udah oke. Ya setelah ini off cam. Gue harus edit. Lucu deh gue. Bacot. Ya gitu. Iya oke, itu soalnya materinya udah ada sebenarnya. Karena Tinggal lakuin. tinggal Nggak gue eksekusi. enggak sih, gue belum nyampe eksekusi. Gue tinggal gue susun gue mau apain narasinya, mau ke arah mana. Kan gue harus kasih bracketnya dulu dong. Sketch dong, Riz. Sketch. Gue nggak bisa gambar, Van. Yang stickman aja. Dia nyuruh gue gambar stickman, lu gue gambar stickman-nya bisa belok anjing, kan kayak set gitu. Gue ada stiker stickman begini. nanti gue kasih lihat. Offset dulu. Gue jadi inget. Ya jadi. Ya, pokoknya intinya gue udah ada. Iya, itu kan fresh. Jadi lu masih lebih gampang. Itu salah satu latihanmu lah. Nah, susah. kalau menurut Stop dulu. Ini kenapa jadi interview gue? Sekarang gue balik pertanyaan. Emang nggak ada kayak lu pengen ngeluarin sesuatu? gak ada. Kan gue kerja buat klien. Ya enggak, maksudnya kayak ini di Instagram lu nih. Graphic designer tuh bukan artis. Loh, tapi kan lu sekarang kan lu udah hobi juga. Masa lu nggak mau ngeluarin Nggak ada. sesuatu? Gak ada. Apa hobi gue? Apa? Foto. Iklan. Ya maksudnya kayak lu foto, lu tadi bilang sendiri anjir, roll pertama sama roll kedua gua bagus, gua suka. Setelah roll itu gue crowd happy. Soalnya setelah roll gue burnout itu, Heeh. maksudnya setelah masa fase gue burnout itu, Nah. gue seneng. Jadi gue udah gak bisa bikin foto. Nah, tuh, berarti lu harus Iya, ada fase, ya tapi kan berarti kan gue relief kan. Gue relief oh, momen lu gue. relieve the moment gitu. Iya, lu relieve. Makanya gue ngajak lu hunting lagi biar gue bisa nyari gitu loh. Karena role pertama gue tidak pas gue stres gitu. Ya gua hari Minggu mau hunting nih sama banyak lah Minggu banget. hari Minggu. Enggak ramean, mager. Ini rame banget. Ya enggak. Mager kenalan. Iya, ntar lu kenalan sama mantan dosen gua. Lu kenalan sama suaminya, ntar lu kenalan sama anak komunitas. Soalnya sama komunitas itu. Ya Apa gua ya? nggak tahu sih. Ada Faza juga. Masa lu nggak mau ngobrol sama Faza? Udah lah ya udah. Pasti masih bisa ketemu di STC. Susah dia anjir. Gue sekarang yang lebih sering ke STC dibanding dia, gue yakin. Ya gitulah intinya. Ya, tapi
Ya berarti on that note berarti bisa dibilang bisa jadi kalau misalkan lu pengen bikin sesuatu yang bagus emang harus resah. Bisa tapi bisa jadi ya, gua nggak tahu. Bisa kalau lu lakukan itu sebagai art bukan sebagai pekerjaan. Oh iya jelas ya, tapi ada aja orang. Gua waktu itu siapa ya, ada fotografer, dia di hire sama orang buat ngefotoin dia lagi sedih. Anjing, itu gua kayak itu the next level of. Ya kalau desain bisa sih, pas kerja pasti lu ngerasa lu resah karena lu stres banget gitu. Tapi itu bukan resah yang menghasilkan gitu loh, Riz. Ya iya sih, benar. Karena di fase lu itu resah, ya lu cuma bisa ngedumel. Gue pokoknya mau ini kelar gitu. Lu cuma bisa ngedumel gitu. Iya. Tapi kayak itu menurut gua salah satu hal penting kenapa orang-orang harus punya hobi, at least. Iya, biar dia bisa merasakan. Setidaknya ada guilty pleasure-nya dia lah. Nih, ini gue ngomong buat para cewek ya, termasuk lu. Kalau misalkan nanti cowok lu udah punya hobi, emang hobinya sebelum lu udah ketemu gitu, sebelum lu kenal, dan lu tahu nih dia suka hobi, dan hobinya bukan yang bandel-bandel lah, main cewek, narkoba, gitu-gitu. Biarin aja. Percaya, biarin aja. Yang penting jelasin ke dia, jangan pakai duit rumah, udah. Selesai. Lu cari duit sendiri, ya lu sisihin kayak terserah gitu. Asal jangan pakai duit rumah. Intinya itu. Jangan lu larang. Stres, percaya. Itu parah lah kayak kan stres. Ini speaking ya, dari daripada hobinya tiba-tiba berubah jadi cewek, dengan kasih hobi main dah. Main Iyalah. apa kayak main wah, lu ntar misalkan siapa? Main mobil, Main mobil terus PC motor, kan. jam, PC. Oh, Panera ya? Bukan. Panerai biru. Lupa gak sih Udan? Iya juga. Gak bakal dengerin juga deh. Iya juga ya. Siapa anjir? Siapa? Ya itu dia ceritain soal mantan lu pas SMA ya? Yang mantannya pas SMA nanya. Nggak usah dilanjutin. Itu nanti ketahuan itu mantan pacar pas SMA, udah ketahuan. Oh iya. Tapi ceritanya lucu. Soalnya mantan pacar gue pas SMA cuma 1. Oh. Saya gue jomblo 4 tahun. Ya gue jomblo 24 tahun. Ya itu kan lu. Lagian nggak jadi udah pasti. Stop ya, udah stop. Jangan dilanjutin, udah stop aja, stop. Udah. Anjing nih orang. Ya, tapi intinya mungkin dari pembicaraan tadi, iya kita berdua agree kalau misalkan emang harus resah buat ngasilin karya ya. Karya bukan kerja, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai ya apapun lah, artis kayak apapun itu yang bisa menggugah. Emang harus resah. Tapi gue kayaknya akan nonton videonya sih. Ntar mungkin ada episode yang berlanjut mengenai soal ini. Udah guys, kayak orang sebelah ngomongin kita deh. Emang iya ya? Udah. Kenapa emang? Malu-malu. Coba. Dia ngomongin apa? Orang sebelah ngapain tuh, kameranya kecil banget. Ternyata gue baru sadar mereka berdua ngomongin depan kamera. Terus habis itu gue pernah ngomong kayak sebelum penutupan. Sambil liatin lagi ganti-gantian, jadi kan gak liat. Gue salah satu orang paling observan di sini. Terus habis itu gue pernah lu pernah inget Alphalink gue gak? Laptop Alphalink gue kan kecil banget ya, kayak Alphalink beneran kan. Gue pernah lagi sama teman-teman gue banyakan. Terus habis itu ke kafe nih, ke Lucky Cat Kuningan tuh, nugas kan, saat yang buka sampai malam. Udah tuh kesana, laptop gue kan kecil, jadi gue bawa tas kecil kan. Udah, tapi teman-teman gue udah pada kagak kaget karena udah sering ngeliat, udah pada tahu. Terus habis itu gue lagi duduk nih sebelah meja sebelah itu lagi laptopan juga, tapi orang lain. Udah tuh gue duduk, weh apa kabar, tos, terus duduk kan, udah pada sampai mana lo? Ya gue sampai sini Riz. Oh ya udah deh, gue udah sampai sini sih, ntar deh gue lanjutin dulu. Ya udah, gue keluarin laptop, pak, gue buka, sebelah kaget. Wih, apaan tuh mas? Oh. Dia reaksinya bener kayak gitu. Kayak, wih,
apaan tuh mas? Ini laptop mas. Iya ini laptop. Walah kecil banget nih, apa mas mereknya? Oh ini mereknya waktu itu GPD. Iya merek Cina lah gua. Tapi bagus sih, gua suka. Terus habis itu oh ini mereknya GPD mas. Oh gitu. Ya. Berapa mas harganya? Harganya sekian lah gitu. Oh iya. Oke. Sip. Udah. Biasa gua kayak iya. Alphalink. Teman-teman gua nyebutnya Alphalink, brengsek kayaknya. Gua sampai bingung. Yang mirip Alphalink sih gue pernah lihat. Iya sih. Ya tapi udah. Intinya Gak Aris nanti digosipin sama iya. lagi. Gosipin terus. Terus gitu gua Dah pamit. penutupan. Lu dong penutupan. Gua mulu. Hafal gak? Enggak. Selamat pagi, selamat Nih, siang, selamat malam pada jadi, para pendengar bicara biasa. Terima kasih para pendengar sudah mendengarkan episode ini. Balik lagi nanti di episode selanjutnya di Bicara Biasa. Nggak tahu mau ngomongin apa, nggak tahu sama Fania sih itu. Harusnya ya. Paling Sama dia sendiri Fania. lagi. Atau nggak gue sendiri lagi, gue juga nggak tahu. Ya tapi ya tunggu ya episode selanjutnya di Bicara Biasa. Mari kita berikan salam kembali. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Pada para pendengar bicara biasa, saya Fania. Saya Haris Abgi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.